Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kini kita akan merenungkan terus kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita. Ini menjadi pemikiran yang sangat serius bagi kita. Bagaimana memahami firman Tuhan itu adalah firman yang memberikan kita terang. Apa yang dikatakan Alkitab menjadi sangat menarik. Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang kekasih, Mazmur 119 merupakan satu bagian Mazmur terpanjang di dalam kitab Mazmur. Dan Mazmur yang memberikan pencerahan di dalam pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam memaknai apa itu Alkitab. Oleh karena itu, Mazmur ini menjadi Mazmur yang mengungkapkan kasih agung dari Allah yang hidup di dalam firman yang tertulis, yang bisa kita pahami, yang bisa kita gumuli, dan sangat dekat dengan kehidupan keseharian kita. Sehingga apa yang digambarkan di dalam Mazmur 119, firman Tuhan, Taurat Tuhan, menjadi gambaran yang amat sangat luar biasa. Begitu amat sangat dekat dengan kebutuhan keseharian kita. Sehingga sang pemazmur mengatakan ungkapan-ungkapannya yang luar biasa. Kita akan membanyak sekali nanti akan berbicara dari Mazmur 119 pada kesempatan berikutnya nanti. Tetapi kali ini kita akan melihat dulu di dalam Mazmur 119 ayat 105 tadi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ungkapan pemazmur menggambarkan bagaimana firman itu digambarkan sebagai pelita, sebagai terang. Saudara-saudara, ketika dikatakan sebagai pelita dan sebagai terang, ini dengan segera menjadi kita sadari bagaimana sang pemazmur berbicara tentang gelapnya kehidupan. Kan begitu? Kan kalau hidup itu terang ya kita tidak perlu pelita. Karena gelap maka kita perlu pelita. Jadi dengan segera pertama kita mendapat satu gambaran perjalanan kehidupan yang memang tidak sederhana. Kehidupan yang gelap yang tidak bisa kita tembus pandang untuk melihat apa yang ada di depan. Sebuah kehidupan yang gelap yang membuat kita wanti-wanti untuk memahami tiap langkah. Berhitung dengan jeli tidak sampai salah dalam hari-hari kita. Nah, oleh karena itu, firman itu harus dipahami betul-betul, diperhatikan betul-betul, bagaimana melakoni itu di dalam seluruh pergumulan kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jalan yang gelap memerlukan ternyata bukan pelita yang terbuat dari buatan manusia yang mempunyai kekuatan minyak, atau bahkan pelita modern yang bisa kita sebut senter atau LED sekalipun. No, kita bukan butuh itu. Itu kita butuhkan dalam kehidupan keseharian. Artinya gelap di waktu malam. Tetapi yang dimaksud gelap di dalam Alkitab, siang malam matahari bersinar pun kegelapan dosa mewarnai manusia. Sehingga diperlukanlah terang, diperlukanlah pelita, yaitu firman Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa berjalan untuk tahu kemana melangkah jikalau bukan firman. Jadi yang pertama, sesudah kita diajarkan jalan yang gelap, maka firman yang pertama
menjadi bagian pada kita. Kita berjalan di jalan yang gelap dan firman itu adalah pelita. Maka dia menerangi jalan kita. Saudara-saudara, ini menjadi sangat penting. Sehingga ketika menerangi jalan, kaki kita melangkah dan tidak terantuk pada batu dan bahaya. Ini dulu. Artinya dia menerangi jalan kita sehingga kita tahu mana jalan dan mana yang bukan jalan. Oleh karena itu ketika dikatakan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, jalan yang digambarkan itu di dalam kitab Mazmur menarik, saudara. Jadi yang disebut jalan itu adalah sebetulnya gambaran dari sebuah jalan kecil yang biasa kita sebut sebagai apa? Kalau kita bilang itu jalan tikus kan kira-kira begitu ya. Jalan tikus itu kan jalan kecil atau jalan setapak. Nah saudara-saudara, gambaran jalan setapak atau jalan tikus itu menjadi jalan darurat. Dan tentunya di kiri kanan kalau namanya setapak ya saudara tahu bukan? Kalau bukan batu ya semak belukar atau mungkin juga pinggir gunung. Oleh karena itu, ketika dikatakan terang bagi jalanku dan yang dipakai dalam jalan itu adalah gambaran jalan setapak. Mau mengatakan betapa krusialnya firman dibutuhkan. Betapa sebetulnya bahayanya jalan yang kita lalui. Betapa mengancamnya jalan yang ada di depan kita. Nah oleh karena itu, setiap langkah kita menjadi kandungan bahaya yang bisa mencabut nyawa. Itulah langkah kita. Menjadi kengerian yang luar biasa yang bisa menghabisi kita. Nah jadi, dalam hidup keimanan kita sebagai orang percaya, hati-hatilah supaya tidak terperosok di jalan yang ada lalu membuat kita celaka. Karena kalau meleset, kita jatuh lalu kecemplung ke bawah jurang sana, habislah kita, matilah kita. Supaya nggak mati gimana? Supaya hidup gimana? Hati-hati. Tapi bagaimana mau hati-hati? Hati-hati juga kalau nggak kelihatan, kalau gelap gimana? Nah itulah firman, itulah terang bagi jalanku. Jadi yang pertama dia menunjukkan jalan sehingga kita tidak salah mana bagian dari jalan ini. Artinya menunjukkan jalan itu jalannya mana ya, injakannya mana ya. Mana lobang dan mana jalan rata, mana batu dan mana semak. Supaya jangan kita terjebak. Ya terjatuh ke jurang atau tidak terjatuh ke jurang, kesandung batu lalu kita juga jatuh. Artinya kita tidak menjadi celaka. Supaya tidak celaka, kita perlu terang, yaitu firman itu. Oleh karena itulah, ketika firman menerangi, sehingga kita tahu mana batu dan bukan, itu mengindikasikan kepada kita bagaimana firman juga menerangi hidup kita. Sehingga kita tahu mana dosa, mana tidak. Mana yang berkenan kepada Tuhan. Mana yang sempurna, kata kitab Roma, bukan? Jadi kita tahu. Mana? Nah, oleh karena itu, pengenalan akan kebenaran, sehingga tahu mana benar, mana tidak. Pengenalan akan kebenaran sehingga tahu mana bahaya atau tidak. Pengenalan akan kebenaran sehingga tahu mana yang Tuhan mau dan yang Tuhan tidak mau. Sudah memberikan kepada kita satu posisi yang sangat baik. Ini yang harus kita punya. Ini yang harus kita pahami. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah pergumulan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memainkan peran kita. Untuk kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan bagaimana kita melakukan semuanya untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita. Lakoni itu di dalam keseharian kita. Jalani itu di dalam pergumulan kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Ini menjadi perlu. Jadi firman itu menunjukkan pada kita mana jalan yang bisa kita lalui, yang rata dan tidak menjebak atau membahayakan kita. Oleh karena itu, betapa amat sangat pentingnya sehingga jalan setapak tadi bukan lagi ancaman. Jalan berbatu tadi bukan lagi kengerian. Jalan berjurang tadi, kemungkinan terpeleset tadi bukan lagi hal yang menggelisahkan. Karena firman Tuhan sudah menunjukkan kepada kita jalan. Dia sudah menerangi sehingga teranglah dan tahulah kita. Nah jadi saudara-saudara, ini menjadi gambaran bagaimana kesungguhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bisa dibayangkan kalau saja orang percaya, orang Kristen tidak tahu firman, apalagi tidak mau tahu firman. Bagaimana dia bisa berjalan dalam hidup ini dengan benar? Bagaimana dia bisa memenuhi apa yang kehendak Tuhan? Karena itu menjadi amat sangat aneh dan menjadi pembodohan kalau tiap orang Kristen berpikir dia sudah menjadi Kristen dan pengikut Tuhan. Tiap majelis berpikir dia sudah pelayan Tuhan hanya karena berkegiatan. Salah besar.
Hanya karena dengar firman lalu di kupingnya dia taruh. Salah besar, 1-2 ayat yang jadi hafalan logika yang dibangun menurut struktur keinginanmu. Salah besar. Tapi firman yang betul-betul menguasai hidupmu. Karena dia yang menunjukkan jalan kemana kau harus melangkah. Artinya, langkahmu tergantung pada dia. Artinya, saudara tidak bisa hanya tahu 1-2 ayat. Saudara tidak bisa hanya mengingat-ingat khotbah. Tapi saudara mengerti isi firman itu. Maka tidak mungkin saudara hidup tanpa saat teduh. Tidak mungkin hidup tanpa penggalian. Tidak mungkin hidup tanpa pemahaman. Itu berbahaya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah seharusnya menjadi kesadaran penuh pada diri kita. Bagaimana kita membangun kesadaran itu untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah, inilah yang mestinya dipikirkan secara sungguh, secara utuh dalam kehidupan tiap orang percaya. Firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalanku, sehingga aku tidak terantuk dan terjatuh di jalanku. Itu yang pertama. Tetapi menarik lagi aspek yang kedua. Ketika dia menunjukkan, menerangi jalan yang kita lalui saat ini, dan lalu saat akan datang kan ada jalan ke depan, bukan? Nah, kita ini mau belok kiri apa belok kanan? Yang pertama ini injakan kita tahu nih, benar apa salah. Kan begitu ya? Pertama injakan nih, yang saya injak ini benar apa salah. Yang kedua langkah berikutnya. Apakah ini arah? Benar apa salah? Tadi injakan, benar apa salah? Sekarang arah, benar apa salah? Bagaimana saya tahu arah itu? Karena di depan sana gelap. Kecuali seperti saudara memegang senter supaya lebih mudah menggambarkan dalam terminologi masa modern. Kalau pelita itu kan diangkat ke atas supaya bisa melihat ke depan dan memprediksi mana jalan yang harus dituju. Ke kiri apa ke kanan tadi. Nah, tetapi dalam melangkah. Kalau kita lihat senter lalu kita tahu kemana kita harus lanjut. Apakah kita terus atau stop? Ya. Ada apa di depan sana? Kita bisa udah tahu. Kita bisa hitung. Oleh karena itu kegelapan ternyata bukan persoalan dalam hidup ini. Kegelapan dunia bukan menjadi masalah. Tetapi pengenalan akan firman Allah. Tetapi hidup di dalam kebenaran itu. Tetapi berjalan di dalam jalannya. Itu yang menjadi masalah. Kita bersama dengan dia apa tidak? Itu persoalannya. Ya, tidak penting seberapa gelapnya dunia. Tapi penting berapa saudara dekatnya dengan Tuhan itu. Nah, inilah yang mestinya kita pikirkan, inilah yang mestinya kita sadari. Bagaimana memainkan peran kita seutuhnya, sehingga peran kita menjadi peran yang benar dan bukan batu sandungan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah betapa seriusnya hidup keimanan kita dan apa yang harus kita lakoni. Camkanlah, pikirkanlah bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita. Kita tahu mana yang kita ijak. Kita tahu kemana langkah kita harus terus mengayun. Karena apa? Firman Tuhan itu. Sehingga firman itu akan menuntun kita langkah demi langkah. Di dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi langkah demi langkah yang membuat kita berjalan maju. Namun tetap aman di dalam dia. Ini penting. Tetap aman di dalam dia. Sehingga tenanglah jiwamu, nyamanlah jiwamu, karena Tuhan menyertaimu. Karena dia memegang tanganmu. Karena dia bersama denganmu. Alangkah amat sangat indahnya. Ini menjadi pergumulan kita di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, yang menurut saya harus menjadi kegairahan di dalam mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Camkanlah itu, pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Betapa Tuhan itu amat sangat baik. Betapa dia melakukan segala apa yang menjadi kerinduan dalam kehidupan kita sebagai anak manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus menyertai kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan hidup kita bersaksi tentang dia. Renungkanlah itu, pikirkanlah itu. Sehingga ini sungguh-sungguh menjadi bagian yang penuh dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Dan bagaimana kita menikmati kebersamaan kita di dalam dia, bersama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi bagian yang serius yang perlu untuk kita pikirkan. Ketika firman itu menjadi penentu.
di mana kaki kita menapak, kemana kita terarah. Jangan sampai menjadi salah, membuat kita tersasar, dan akhirnya bisa jadi kecewa, karena hidup kita kehilangan arah. Pikirkanlah itu, renungkanlah itu. Berjalanlah di dalam Dia dan bersama dengan Dia, untuk puji hormat bagi namanya, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, sesudah firman itu, yang adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan, yang membuat kaki kita menapak di tempat yang benar, melangkah ke arah yang benar, maka yang ketiga, firman itu pula lah akan mengukur tiap langkah. Benarkah kita sudah melangkah? Jadi bukan hanya Dia memberi tempat kita berpijak, bukan hanya Dia memberi kita arah, saat bersamaan Dia menguji tiap langkah kita sudah benar apa tidak. Karena itu kalau kita melangkah sesuai dengan tuntunan bimbingan firman itu, maka langkah kita, kaki kita akan aman. Jalan kita membawa kita ke tujuan. Namun, kalau ternyata kita lihat firman itu bilang ke kiri tapi kita melenceng 2 cm, lama-lama 5, lama-lama meter, maka kemudian kita akan terkejut ketika kita sampai di satu tempat. Ternyata bukan tempat yang semestinya, tapi salah. Ini mirip gambaran orang yang terus-menerus aktif dalam kegiatan pelayanan di gereja. Tapi ternyata dia tidak pernah melayani Tuhan. Dia hanya melayani dirinya. Apa yang dimaunya. Ini ironis. Sehingga apapun yang berbeda dengan dia menjadi salah hukumnya. Ini menakutkan. Dan banyak orang berani berbicara tentang pelayanan. Banyak orang berani berbicara tentang pergumulan kehidupan. Padahal dia jauh dari yang semestinya. Dia jauh dari gambaran yang benar tentang hidup mengenal Tuhan itu. Ini menjadi rawan, saudara yang kekasih. Oleh karena itulah sebetulnya perlu untuk dipikirkan dan diperhatikan bagaimana tiap orang berjalan dalam kebenaran di dalam Tuhan. Dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak terjerembab, tidak menjadi salah dalam kesehariannya. Bagaimana dengan kita? Ini yang mesti kita pikirkan bersama-sama. Sehingga Dia mengukur kita. Ya, di dalam tadi langkah sudah tepat arah. Tetapi kemudian akan memberitahu kita. Ketepatan kita sejauh mana, melesetnya sejauh mana. Jadi, kita seperti bermain sesuatu atau memegang sesuatu atau bermain game gitu ya. Kalau saudara tidak familiar dengan game itu kan gawat ya. Kalau kita main simulasi mobil-mobilan itu anak-anak ya di game-game itu. Saudara ketika bermain ya, saya seringkali merasa seperti nyetir mobil. Saya jelas lebih jago nyetir mobil dari anak saya waktu dia masih kecil. Tetapi ketika saya nyetir dengan yang simulasi itu lebih banyak. Kemudian nabrak karena memang yang ada di game-game itu kan tingkat ketepatannya memang jauh. Jadi kadang-kadang kita berpikir seperti membanting lalu mobilnya udah muter-muter kan begitu. Udah melintir-melintir nggak karuan. Tetapi anak-anak, karena mereka sudah terbiasa bermain dengan mainan itu, dan feeling mereka, mood mereka udah cocok, lalu dia tahu kapan balik, kapan ini, maka berbanding dengan kita yang paling banyak terbalik-balik, dia mah enggak. Ya, sama seperti main PlayStation, kapan bola ditendang. Kadang-kadang karena kita kurang menguasai gamenya, anak itu bisa lebih menang lawan kita. Bukan karena dia lebih pintar strategi, dia lebih menguasai game itu. Tapi main dalam arti yang sebenarnya dia kalah. Di game dia menang. Kenapa? Permainan sebenarnya kita lebih menguasai. Tapi game anak lebih menguasai. Maka dia menang. Begitulah kita dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita dikuasai oleh firman dan kita mengenal firman dengan baik sehingga setiap langkah kita dengan segera kita tahu benar atau salah. Dengan melihat apa yang menjadi kehendak Allah dan di mana posisi kita salah atau benar, taulah kita. Ini menjadi perlu. Ini menjadi penting untuk mengingatkan kita supaya kita tidak salah melangkah dalam keseharian kita, tapi boleh berlaku benar dalam kehidupan kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Pertanyaan yang serius. Sejauh mana saudara mengenal firman itu? Sejauh mana saudara mengerti firman itu? Sejauh mana saudara hidup dalam firman itu, sehingga dia menuntunmu, membimbingmu di dalam tiap langkah terantuk dan kau tidak salah dalam melangkah. Tak terantuk oleh batu itu,
tak juga terjerumus ke dalam jurang gelap itu. Hidup yang tepat arah, yang harus kita gumuli bersama. Sudah terlalu banyak orang, bahkan orang Kristen, yang tersasar di dalam kehidupan ini, yang tersesatkan oleh jerat hidup yang tak mudah, penuh perangkap dan sangat mematikan, menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam. Itu kengerian. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah, renungkanlah bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi hidup yang memuliakan namanya senantiasa, sehingga di dalamnya sungguh Tuhan ada berkuasa menuntun, membimbing kita di tiap-tiap langkah kita. Firman itu memang pelita bagi hidup ini. Maka celakalah kita, tersesatlah kita, kalau kita tak diterangi olehnya. Tapi bagaimana kita bisa memahami, mengenali, dan menikmati pimpinan firman di dalam gelap, firman sebagai terang? Hanya satu kemungkinan, kalau kita hidup dan berjalan di dalam Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, camkan dan renungkan, pikirkan itu dan lakonilah, supaya kita sungguh-sungguh semuanya melakukannya di dalam takut akan Dia, dan hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Dia untuk puji hormat bagi namanya. Serahkan hidup kita, lakukan apa yang mau, supaya hidup kita terus berkenan kepadanya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah seharusnya menjadi kegairahan kita sebagai orang percaya. Tidak penting berapa lama engkau menjadi orang Kristen, tidak penting engkau melayani di bidang apa atau berapa lama engkau ada di sana, tapi seberapa kau cinta pada firman itu, seberapa kau tekun menelitinya, seberapa kau mencintai dan terus mau menggalinya, bahkan rela terluka karena cintamu pada firman itu. Atau kau hanya jadikan firman itu mantra, jimat bim salabimmu, menjadi ayat-ayat penghibur palsumu. Kalau itu yang terjadi, betapa mengerikannya. Karena yang menjadi pertanyaan, berapa engkau takluk pada firman itu. Maka ketika kita tunduk, ketika kita melakukan firman, teranglah jalan kita, maka amanlah kaki kita. Tak akan terantuk di pergumulan kehidupan ini. Tak akan ada nyanyian penyesalan yang terus berkumandang dalam hari-hari kita, tapi nyanyian kemenangan karena ketaatan pada Tuhan kita. Lihat hidupmu sebagai suami, istri, orang tua, anak, mertua, mantu, pekerja, atasan, bawahan. Sejauh mana kau diterangi oleh firman dan hidupmu berkenan, sehingga penuh dengan kesaksian, bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan seutuhnya. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Berikan hidup saudara, tuntun pimpin senantiasa, supaya di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Biarlah hari-hari kita menjadi hari-hari yang menyenangkannya. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua. Firman-Nya pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup yang menerangi tiap langkah-langkah kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk belas kasihan Tuhan yang mewarnai hari-hari kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Di dalammu melakukan kehendak-Mu, di dalamnya sungguh Tuhan dipermuliakan. Berkati kami, sertai kami dalam tiap-tiap langkah kami. Iya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ajar kami takluk penuh dalam firman-Mu. Demi Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email
di pama_yayasan@yahoo.com. pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.